Ada rekan Arbida di sana. Arbida, wartawan sudah diminta menjauh dari akses pintu utama, seperti ada sterilisasi di situ. Apakah artinya Febri Adriansyah akan segera keluar dan lewat jalur depan situ? Baik, Zilvia, sebelumnya apakah Anda mendengar suara saya? Iya, silakan Arbida. Baik, Zilvia, benar sekali, ini menarik sekali pemirsa dan juga Zilvia, bahwasanya tadi baru saja kami mendengar bahwa ada satu mobil tahanan lagi yang tiba di gedung Kejaksaan Agung dan langsung menuju ke parkir bagian atas begitu pemirsa. Ini artinya ada dua mobil tahanan, yang mana mobil tahanan sebelumnya yang sudah tiba di gedung Kejaksaan Agung sekitar pukul 6:30 malam, dan juga mobil tahanan yang baru saja tiba, ini apakah untuk dua orang yang sama atau untuk dua orang yang berbeda? Karena memang ini simpang siur informasi yang kami dapatkan terkait dengan lewat jalur mana eksekutif Kejaksaan Agung Febri Adriansyah ini keluar begitu, karena yang kami kira keluar dari gedung pelayanan terpadu di sini, yang mana ini adalah tempat ia diperiksa oleh tim 9. Ternyata memang sampai saat ini kami belum melihat ia keluar, dan tiba-tiba 5 menit yang lalu ada mobil tahanan yang lewat jalur lain pemirsa, yang ini diduga akan menuju ke ruangan lain, ke jalur akses keluar lain untuk Febri Adriansyah ini keluar dari ruangan tersebut. Dan itu memang ini masih simpang siur informasinya, kami belum bisa memastikan hal tersebut, tapi memang kami melihat ada dua mobil tahanan yang ada pada malam hari ini begitu, dan akan menjemput satu orang yang tentunya naik dari status sebagai saksi kemudian menjadi tersangka begitu, setelah melalui pemeriksaan yang kami ketahui juga Zilvia dan juga pemirsa, bahwa pemeriksaan yang dilakukan di Kejaksaan Agung hari ini adalah pemeriksaan kepada Febri Adriansyah ex-Jambi Kejagung, yang sudah dilakukan sejak jam 1 siang tadi hingga jam 6 sore tadi, kurang lebih 5 hingga 6 jam pemeriksaan oleh tim 9, namun tidak hanya tim 9 saja begitu, ini merupakan gabungan dari Kejaksaan Agung, kepolisian, dan juga disupervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga diawasi oleh Komisi 3 DPR RI begitu. Dan untuk informasi terkait dengan pemeriksaan pada hari ini adalah pemeriksaan dalam sprindik terbaru dari Kejaksaan Agung begitu ya, yang mana sprindik ini adalah terkait dengan dugaan TPPU dalam 74 dalam temuan 74 kg emas dan juga valuta asing senilai ratusan miliar rupiah begitu, sehingga berbeda dengan 3 sprindik lainnya. Dan kapasitas Febri Adriansyah diperiksa pada hari ini adalah sebagai saksi. Namun pertanyaannya, apakah ia memang sudah dinaikkan sebagai tersangka, mengingat ini ada mobil tahanan yang sudah tiba di gedung Kejaksaan Agung. Tidak hanya satu, ada dua pemirsa yang menjadi pertanyaan kami awak media begitu ya. Berarti artinya kemungkinan besar Febri Adriansyah ini sudah naik statusnya sebagai tersangka begitu. Dan ini selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah, jika sudah menjadi tersangka akan ditahan di mana? Dari informasi yang kami dapatkan sebelumnya, Febri Adriansyah ini akan ditahan di rutan KPK K4 begitu, cabang Gedung Merah Putih kalau tidak salah begitu ya pemirsa. Dan memang untuk kami penahanan dari Febri Adriansyah ke KPK pun ini juga menjadi suatu hal yang wajar begitu, mengingat untuk penanganan kasus ini setelah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dari kepolisian, ini langsung disupervisi begitu ya oleh pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi, dan tentunya dengan penahanan di rutan KPK ini sebagai bentuk tidak adanya konflik interest dari aparat penegak hukum, instansi seperti Kejaksaan, KPK maupun juga kepolisian. Untuk saat ini, inilah yang sedang kami tunggu, Zilvia dan juga pemirsa, di gedung pelayanan terpadu bersama dengan awak media lain yang sudah terbagi ke beberapa titik. Ada di titik akses keluar lain, kemudian ada di titik akses masuk gedung ini yang memang kami sudah menunggu sejak tadi. Bahkan memang tadi kami diminta oleh pihak Kejaksaan Agung ini untuk menyebar begitu, tidak mendekat di depan gedung ini begitu pemirsa, karena satu dan lain hal.
dan di sisi lain juga dengan untuk alasan keamanan dari gedung itu sendiri. Dan selain itu pemirsa, memang dari awak media pun ini sebagian besar ini tengah menunggu ke akses lain, yakni dari mobil tahanan yang tadi sudah masuk selain di gedung ini gitu pemirsa. Dan tentunya itulah yang sedang kami tunggu, selain bagaimana informasi mengenai Febri Adriansyah ini akan masuk atau akan keluar dari gedung ini, yang kami tunggu adalah terkait dengan konferensi pers yang akan dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung usai pemeriksaan Febri Adriansyah. Yang bahkan sampai saat ini tadi kami sudah menanyakan kepada Kepala Media dan Kehumasan Kejaksaan Agung, Tri, ini tidak menyebutkan ia akan ada konferensi pers, namun tidak menyebutkan kapan jam pastinya. Dan tadi kami juga menanyakan apakah ada tersangka lain yang maksud kami apakah ada saksi lain yang juga turut diperiksa dan juga dinaikkan tersangka, ini pun juga belum mendapatkan informasi. Karena sebelumnya kalau kita ketahui pada tanggal 22 Juli yang lalu Kejaksaan Agung ini tidak hanya memanggil Febri Adriansyah, namun juga memanggil saksi lain yakni dengan inisial DR, NH dan juga TS. Namun pada tanggal 22 Juli yang lalu Febri Adriansyah ini tidak bisa hadir pada pemeriksaan karena dengan alasan kesehatan. Kemudian untuk saksi NH ini tidak hadir tanpa keterangan, sehingga yang hadir hanya DR dan juga TS. Kemudian Kejaksaan Agung menjadwalkan kembali kepada dua saksi tersebut untuk datang hari ini. Jadi artinya pemirsa tidak hanya saksi, namun juga ada saksi lain. Namun ini tentu masih harus perlu dipastikan lagi. Oke, Arbida, Anda bisa mendengar suara saya? Ya, dengar. Baik, Arbida, di layar kami sudah melihat ada pemasangan standing microphone di dekat tangga ya, dekat X-ray di situ. Apakah artinya akan digelar konferensi pers terlebih dahulu sebelum kita menyaksikan Febri Adriansyah keluar atau bagaimana, Arbida? Ya, sejauh ini memang yang hanya dipasang oleh pihak Kejaksaan Agung adalah pemasangan batas wartawan begitu kepada narasumber. Namun kami memang belum melihat adanya pemasangan standing mic. Nah, memang kami juga mengira awalnya bahwa tempat ini nanti akan dipasang pembatas itu dan tempat ini akan digunakan sebagai tempat konferensi pers begitu ya, atau akan ada pihak dari Kejaksaan Agung yang umumnya biasanya dilakukan oleh Kapus Penkum begitu, Anang Supriyatna, yang akan memberikan keterangan. Namun ternyata kami melihat hanya diberikan pembatas saja, namun tidak ada keterangan sama sekali yang diberikan oleh pihak Kejaksaan Agung begitu pemirsa hingga malam hari ini. Apalagi ketika tadi yang kami sampaikan sekitar 10 hingga 15. Baik, oke. Nanti kami akan kembali lagi ke Anda, Arbida, yang terus memantau dari gedung Kejaksaan Agung. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Metro TV. Breaking News Metro TV akan kembali dilanjutkan dengan rekan saya Fitri Megantara sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.